Suatu hari, tiba-tiba sebuah buku catatan hitam jatuh dari langit. Hal anehnya, bahkan hujan pun takut padanya. Pemandangan ini dilihat oleh seorang anak laki-laki bernama Ayue, yang baru saja dibebaskan dan sedang pulang ke rumah. Dia tanpa membuang waktu membawa buku catatan itu pulang. Ketika dia membukanya, di dalam tertulis manual pengguna. Siapapun namanya ditulis, dia akan mati. Hal ini membuat Ayue tertawa. Dia mengabaikannya sambil tertawa. Saat itu juga, berita pembunuhan sedang ditayangkan di TV. Dalam candaan, Ayue menulis nama tersangka itu di buku catatan dan tertawa pada dirinya sendiri. Namun, keesokan paginya, ketika dia membaca koran, tertulis bahwa tersangka itu meninggal karena serangan jantung. Ayue terkejut. Dia segera berlari ke kamarnya dan melihat bahwa di buku catatan itu juga tertulis penyebab kematian serangan jantung. Untuk memastikan, dia bertemu dengan seorang preman lokal, anak laki-laki berambut kuning, dan menulis namanya di buku catatan. Begitu dia menulis, anak itu langsung jatuh. Sekarang Ayue yakin bahwa buku catatan ini benar-benar bekerja. Dia ketakutan, dan saat berlari pulang, dia bertemu dengan dewa kematian bernama Luke. Luke memberitahu bahwa pemilik asli buku catatan ini adalah dia sendiri, dan hanya orang yang pernah menyentuh buku catatan ini yang bisa melihatnya. Ayue merasa dia harus membayar harga yang mahal untuk itu. Tetapi Luke berkata bahwa tidak perlu membayar apapun untuk menggunakan buku catatan ini. Sekarang Ayue membenci orang jahat. Dia berpikir bahwa dia akan menghancurkan semua penjahat di dunia. Dia mulai menulis nama semua penjahat di seluruh dunia di buku catatan itu. Mereka yang dipenjara, yang melarikan diri, yang melakukan kejahatan di bawah perlindungan hukum. Semuanya meninggal karena serangan jantung. Kematian aneh seperti ini menarik perhatian seluruh dunia. Beberapa orang berkata bahwa dia membunuh orang yang tidak bersalah. Beberapa menyebutnya dewa keadilan dan dengan penuh kasih memanggilnya mastermind lama. Ayue ayahnya sendiri adalah direktur kantor polisi. Sehingga Ayue dengan mudah mendapatkan informasi tentang para penjahat dan menghukum mereka satu persatu. Namun polisi memulai penyelidikan atas kematian misterius ini. Mereka memanggil detektif paling cerdas di negara itu. Io menggunakan trik, menantang Ayue melalui TV langsung. Ayue mengetahui nama dan mencoba membunuh orang yang muncul di TV. Sebenarnya dia mati, tapi kenyataannya Io hanya menipu dengan menampilkan seorang penjahat secara langsung. Io asli tidak pernah menampakkan dirinya. Io hanya menyiarkan secara langsung di Wangdong untuk memastikan pembunuh berada di wilayah itu. Mendengar ini, wajah Ayue menjadi suram. Sekarang perang otak antara keduanya dimulai. Io menebak bahwa pembunuh mungkin seorang siswa sekolah menengah. Ayue mengetahui dari akun polisi ayahnya arah pemikiran Io. Setelah itu, Ayue mulai membunuh lebih cepat. Setiap 2 jam, satu penjahat meninggal. Sekarang Io menebak lagi, apakah pembunuh ada di kantor polisi atau di keluarga seorang pejabat di sana. Sementara itu, Ayue sedang berjalan-jalan bersama Luke. Dia melempar sebuah apel, tetapi Luke tidak menangkapnya. Ayue menjadi curiga dan menyalakan ponselnya. Dia menyadari bahwa seseorang sedang mengikutinya. Sebenarnya orang itu adalah agen FBI yang dikirim oleh Io. Io menggunakan trik ketiganya. Dia merobek satu halaman buku catatan dan menulis nama di selembar kertas, lalu menyembunyikannya di dalam dompetnya. Keesokan harinya, dia pergi naik bus bersama pacarnya. Agen FBI yang mengikutinya juga duduk di kursi belakang mereka. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke dalam bus sambil membawa senjata. Semua ini adalah bagian dari rencana Ayue. Karena ketakutan, agen FBI itu mengeluarkan kartu identitasnya. Ayue melihat nama yang tertulis di kartu itu, dan dia menggunakan potongan kertas dari buku catatan itu. Ketika pria bersenjata itu mengambil kertas tersebut, Luke menjadi ketakutan, karena kertas itu adalah bagian dari buku catatan kematian. Pria bersenjata itu mulai menembak karena ketakutan. Namun, dewa kematian tidak bisa dibunuh oleh senjata manusia. Dia mencoba melarikan diri, tetapi sebuah mobil menabraknya, dan dengan begitu, dia pun meninggal.